Salam Jemaat Gereja Baptis Nazaret sekalian, kita bertemu lagi di Minggu 12 Juli. Walaupun dengan masih online, tapi kita tetap percaya bahwasanya Roh Kudus tetap ada dimanapun kita. Dan Roh Kudus akan melindungi kita dan Tuhan akan menyertai kita. Minggu ini kita akan ibadah dengan tema Faith Legacy atau warisan iman. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan suruhan berbakti kita terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Mari kita akan masuk dalam ibadah ini. Mari kita akan ambil saat teduh sejenak. Merenungkan bahwa kasih Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Kuasanya mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita akan pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haus akan Engkau.
pagi hari ini Tuhan, karena kuasa-Mu, karena Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa kembali untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau serahkan Bapa, biarlah hati kami Bapa tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah hati kami Bapa selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan Roh Kudus mencurahkan atas kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, Dia selalu menjagai kita. Dan kita sebagai anak-anaknya pun akan juga memiliki kuasa. Oleh karena itu mari kita akan pujikan, Ku diberi kuasa. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, bisa pujikan Tuhan dengan segenap hati. Mari kita akan muliakan Raja kita, mari muliakan Tuhan kita. Mari kita akan pujikan lagi, Ku diberi kuasa. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan ibadah ini Tuhan. Mengucapkan ikrar iman kita. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Mari kita akan ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Dan moto gereja kita yaitu mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aryo Basuki dari Gereja Baptis Cibubur, Jakarta. Mari kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian dengan sayap-Mu.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi ini merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebagaimana yang diminta oleh panitia acara, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Namun sebelum kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan itu bersama-sama, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami bersyukur bahwa Engkau sangat baik kepada kami, menyelamatkan kami, memberkati kami, juga sudah memimpin kami di dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman. Tuhan, kuasailah hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami, sehingga meskipun kami memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari tempat kami masing-masing, kami tetap fokus dan konsentrasi. Jadikanlah kami sebagai tanah yang subur bagi benih firman Tuhan, sehingga firman itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, menjadikan kami lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon pimpinan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah menyaksikan tayangan ini dari media sosial, atau WhatsApp, Facebook, ataupun media yang lainnya. Kalau sudah pernah, mungkin ini menjadi menyegarkan ingatan kita kembali akan tayangan tersebut, dan juga mengingatkan nilai penting yang dapat diambil dari pesan yang disampaikan melalui tayangan ini. Mari kita perhatikan bersama-sama tayangan berikut ini. Silakan slide. Talia tadi di sekolah belajar apa? Andai aku jadi sesuatu, Bun. Oh. Terus kalian mau jadi apa? Mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Soalnya jadi apa enak, selalu diperhatikan. Kalau apa Bunda bunyi pasti cepat dijawab. Tapi pas Ralia panggil mau tanya mainan, Bunda selalu bilang sebentar lagi ya, nanti ya. Kalau Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi nggak pernah bermain sama aku. Kalau Bunda sibuk sama HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur di samping HP-nya, tapi aku nggak pernah ditemani tidur sama Ayah. Itu kenapa Ralia pengen jadi kayak HP, biar bisa dekat terus sama Ayah dan Bunda. Slide berikutnya. Saya merasa video tadi merupakan suatu pukulan yang keras bagi saya ketika menontonnya. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sampai ada anak kita mengeluh bahwa mereka kurang diperhatikan oleh kita, mungkin itu menjadi peringatan bagi kita. Bahkan di masa pandemi ketika kita work from home, kita ada di rumah, tetapi kita bekerja sehingga tidak sempat memperhatikan mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudara, di lain pihak mungkin orang tua sudah berusaha memperhatikan anak-anaknya, tetapi anak-anaknya justru suka lebih banyak waktunya dengan handphone atau gadget yang mereka miliki. Sehingga di satu pihak handphone atau media sosial bisa mendekatkan yang jauh, bahkan orang dari belahan bumi bagian yang lain dari bumi ini kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Namun sebaliknya, kalau kita tidak bijaksana, justru media sosial atau handphone itu bisa menjauhkan yang dekat, bahkan menjauhkan manusia dari hal yang lebih penting di dalam hidupnya. Seandainya anak-anak kita kecanduan bermain, mereka melupakan orang-orang yang di dekatnya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan hal ini, sehingga kita merenungkan juga bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seandainya kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan ingin menjadi apakah bagi kita? Kalau dia menjawab, saya juga ingin menjadi seperti handphone, karena waktuku lebih banyak dengan handphone, saya juga ingin lebih banyak waktu dengan engkau. Bagaimana jika itu terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di
Di slide bagian berikutnya saya menyatakan bahwa mungkin ini menjadi salah satu sebab bahwa Tuhan mengizinkan wabah corona ini terjadi, karena melihat bahwa kita tidak punya waktu dengan keluarga kita, atau juga kita tidak punya waktu dengan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Sehingga kita perlu memperhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi ini dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5, di mana kebenaran firman Tuhan pagi ini saya akan menyampaikan 4 manfaat atau pentingnya saat teduh keluarga bagi kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di slide berikutnya mari kita perhatikan ini 2 Timotius pasal 1 ayat 5 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama dari 4 manfaat saat teduh keluarga adalah saat teduh keluarga itu menjadi tempat memuridkan keluarga. Paulus ketika menulis surat ini sudah ada di penjara di Roma untuk yang kedua kalinya sebelum dia akhirnya dieksekusi oleh pemerintah Romawi. Dan surat 2 Timotius ini merupakan tanggapan terakhir atau pesan terakhir Paulus sebelum akhirnya dia dieksekusi. Dan di dalam tanggapan yang terakhir setelah sekian lama melayani Tuhan bersama-sama dengan Timotius, dia menulis pendapat pribadinya tentang Timotius, dan dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 5 yang sudah kita perhatikan bersama-sama tadi, bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Di slide berikutnya, tulus ikhlas di dalam bahasa aslinya adalah anupokrito, artinya tanpa kemunafikan, tanpa kepura-puraan. Kalau saya menggunakan bahasa pertukangan itu seperti kayu tanpa dempul. Kalau lubang, ya lubang. Kalau rusak, ya rusak. Tapi kalau bagus, ya bagus. Mungkin bahasa Inggrisnya adalah what you can see is what you get. Artinya apa yang Bapak Ibu Saudara lihat di dalam diri Timotius, itulah yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Itulah iman yang tulus ikhlas yang dimiliki Timotius. Dan Paulus serta Timotius itu memiliki hubungan yang begitu dekat. Mereka pelayanan bersama-sama, melakukan perjalanan misi bersama-sama, melakukan perintisan jemaat bersama-sama, sehingga penilaian Paulus adalah penilaian yang benar karena dia benar-benar mengenal Timotius. Perhatikan Timotius sebelum dia dilibatkan Paulus di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan Timotius sebelum dia terlibat pelayanan ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 dan 2 di slide berikutnya. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Di slide berikutnya adalah ayat 2. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Ini sebelum Timotius dilibatkan Paulus pelayanan bersama dengan dia. Kata dikenal baik dalam bahasa aslinya adalah emartireitu, artinya memiliki kesaksian atau reputasi yang baik di mata orang lain. Jadi sebelum terlibat dengan Paulus di dalam pelayanan, Timotius sudah dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah Timotius. Pantas saja di akhir hidup Paulus dia menanggapi imanmu tulus ikhlas, karena sebelum pelayanan dengan Paulus pun dia sudah dikenal baik. Saat terlibat di dalam pelayanan Paulus pun, Paulus menulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 22, ternyata memang orangnya berkarakter baik. Mari kita perhatikan di slide berikutnya. Beberapa ayat ini akan memperlihatkan kepada kita seberapa baik Timotius bagi orang lain maupun bagi Paulus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang ikhwalmu. Di slide berikutnya,
Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir. Perhatikan, Timotius sehati sepikir dengan Paulus, dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Timotius sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang yang dilayani. Betapa ini suatu yang baik. Di slide berikutnya, sebab semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, Timotius mengutamakan kepentingan Kristus di atas kepentingan pribadinya, bahkan dia rela berkorban untuk kepentingan Kristus. Di ayat 22, slide berikutnya, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Sehingga kalau kita simpulkan, saudara, Timotius ini memiliki semangat yang sehati sepikir dengan Paulus, juga memperhatikan kepentingan orang yang dilayaninya, juga mengabaikan kepentingan sendiri demi kepentingan Kristus, dan juga dia setia dan juga menjadi penolong bagi rekan sekerjanya yang lebih tua daripada dia. Rupanya ini karakter yang baik. Bagaimana Timotius memiliki karakter yang sebaik itu? Rupanya Bapak Ibu Saudara, fondasinya sudah dibangun oleh neneknya Lois dan juga Eunike ibunya. Mendidik, mengajar, membesarkan Timotius dengan baik. Sehingga kita perhatikan bersama-sama di slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara, di 2 Timotius pasal 3 ayat 15, rupanya ini sumbernya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, rupanya sejak dari kecil Timotius sudah diajar kitab suci. Meskipun pada waktu itu belum ada kitab suci bentuk cetak seperti yang kita miliki pada saat ini, dan juga tidak ada perjanjian baru, belum ada perjanjian baru perjanjian lama itu pun berupa salinan-salinan karena yang aslinya disimpan. Mereka tidak memiliki kitab suci. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu dengan pasti bagaimana Lois dan Eunike menggunakan setting atau cara seperti apa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Timotius. Mungkin dengan saat ketua keluarga, mungkin ketika mereka memasak dan ada Timotius, mereka mengajari Timotius. Mungkin ketika bermain mereka mengajari Timotius. Mungkin juga mereka mengajarkan ayat hafalan, hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai ke-10, aturan-aturan Tuhan, lalu janji-janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, sejak dari kecil Lois dan Eunike menolong Timotius. Menolong Timotius sejak dari kecil. Lois dan Eunike menolong Timotius sejak dari Timotius kecil untuk mengenal kitab suci. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Yahudi, Lois dan Eunike pasti melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Di slide berikutnya mari kita perhatikan ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Slide berikutnya ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Slide berikutnya ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan di ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Artinya orang Israel, orang Yahudi harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan hidup mereka untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada keturunan mereka, kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka. Dan Lois dan Eunike mempraktekkan ini di dalam kehidupan mereka, sehingga sejak dari Timotius kecil sampai dewasanya mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengajari Timotius bagaimana kebenaran firman Tuhan itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika dewasa Timotius menjadi pribadi seperti yang dilihat Paulus atas Timotius. Sehati sepikir, suka menolong, memperhatikan kepentingan orang yang dilayani, mengutamakan kepentingan Kristus daripada kepentingannya pribadi, dan memiliki iman yang tulus ikhlas.
Bapak Ibu Saudara, inilah yang direncanakan Tuhan sejak dari awal. Kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan membaca Kejadian sampai Wahyu dan mempelajari dalam konteks keluarga, Allah selalu bergerak di dalam menjalankan rencananya di dalam keluarga demi keluarga. Sejak awal Allah merencanakan ini. Sehingga di slide berikutnya dari Kejadian pasal 1 ayat 28 kita bisa melihat Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, ini perintah bukan sekedar supaya anak kita banyak sekali, tidak. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi merupakan perintah kepada orang percaya supaya memenuhi bumi dengan manusia yang mengasihi Tuhan. Kalau memiliki orang tua yang mengasihi Tuhan, maka keturunannya diharapkan dibesarkan dengan cara yang mengasihi Tuhan, sehingga bumi penuh dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah maksud dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Tidak sekedar menghasilkan banyak anak, tetapi memenuhi bumi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya para orang tua perlu mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Maka untuk melindungi perintah ini, untuk melindungi rencana ini, di bagian dari 10 hukum Taurat, khususnya hukum kelima, disampaikan pesan untuk menghormati ayah ibu kita. Di slide berikutnya merupakan kutipan dari Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa harus menghormati orang tua? Karena Tuhan berharap orang tua menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka, sehingga akhirnya menghasilkan keturunan yang mengasihi Tuhan, keturunan yang taat kepada Tuhan dan memenuhi bumi ini. Sebagai penerapan Bapak Ibu Saudara, di slide berikutnya, Allah menggunakan keluarga orang percaya untuk menghasilkan keturunan yang memuliakan Tuhan, dan itu perlu pemuritan. Dan salah satunya adalah menggunakan saat teduh keluarga. Bapak Ibu Saudara, sejak Adam dan Hawa, kemudian keluarga Nuh, kemudian keluarga Abraham dan Sarah, keluarga Maria dan Yusuf, sampai kepada kita, keluarga orang percaya pada masa kini, Allah ingin menghasilkan keturunan-keturunan yang memuliakan Tuhan. Allah ingin kita, keluarga orang percaya, menghasilkan keturunan-keturunan yang memuliakan Tuhan. Dan itu memerlukan media, dan salah satunya adalah saat teduh, di mana orang tua belajar pada saat yang sama mengajar. Demikian juga anak-anak kita pada saat-saat itu mereka belajar. Mereka juga mungkin mengajarkan sesuatu kepada kita dari diskusi firman Tuhan di dalam saat teduh itu. Dan di dalam saat itu kebenaran firman Tuhan diajarkan, dan kita sebagai orang tua memuridkan mereka. Karena saat teduh keluarga menjadi tempat memuridkan keluarga. Itu pokok kebenaran firman Tuhan yang pertama dari 4 manfaat saat teduh keluarga. Bapak Ibu Saudara, mulai pikirkan bagaimana kita menyelenggarakan saat teduh keluarga, karena saat teduh keluarga menjadi tempat memuridkan keluarga kita. Bagian yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, saat teduh keluarga menjadi tempat memodelkan iman kita. Di slide berikutnya masih di ayat 5, saya bacakan ulang. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang dimiliki Timotius adalah iman yang tulus ikhlas, tetapi Paulus menulis sebelumnya sudah dimiliki nenekmu Lois, sebelumnya sudah dimiliki ibumu yaitu Eunike. Jadi iman yang tulus ikhlas itu sudah ada pada nenekmu, kemudian ada pada ibumu, seperti migrating faith, artinya iman yang diteruskan, iman yang diwariskan.
Itu sebagai legacy, sebagai warisan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak mendapat petunjuk bagaimana Lois dan Eunike akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak mendapatkan petunjuk itu. Namun kemungkinan besar para ahli Alkitab menduga bahwa mereka bertobat ketika Paulus melakukan perjalanan misinya ke wilayah Listra dan Derbe, di mana Timotius itu ada tinggal bersama keluarganya di daerah Listra. Mari kita perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 14 di slide berikutnya. Kisah Para Rasul 14, Paulus datang juga ke ayat 16. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal 14, Paulus itu sudah datang ke Listra melakukan perjalanan penginjilan. Lalu di situ dia menolong seorang yang lumpuh dan disembuhkan. Dan di wilayah Listra itu tempat Timotius tinggal, sampai terjadi keributan karena mereka menduga bahwa Barnabas yang mengabarkan Injil bersama Paulus itu adalah Zeus, dewa Zeus, sementara Paulus adalah dewa Hermes. Lalu mereka membawa bunga, membawa persembahan, membawa sapi dan lain sebagainya. Lalu Paulus menjelaskan, bukan, aku bukan dewa, aku ingin memberitakan Injil bahwa ada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias. Lalu orang yang benci kepada pemberitaan Injil, bahkan dari daerah Ikonium, datang mengikuti Paulus dan Barnabas yang memberitakan Injil ke Listra itu, dan menghasut masyarakat di situ untuk membenci Paulus dan Barnabas, sehingga mereka akhirnya terhasut dan melempari Paulus dengan batu sampai Paulus pingsan atau bagaimana, dikira meninggal. Lalu mereka meninggalkan Paulus dalam keadaan yang seperti itu. Lalu kemudian orang-orang yang sudah diinjili Paulus menolong Paulus dan menyelamatkan, ternyata Paulus masih hidup. Mungkin, kemungkinan besar di antara orang-orang percaya di Listra pada waktu itu, berdasarkan Kisah Para Rasul 14, ada di antaranya adalah keluarga Timotius. Kemungkinan Lois dan Eunike percaya kepada Yesus pada saat itu, dan kemudian mengajak kepada Timotius untuk juga percaya kepada Yesus, atau ketiga-tiganya percaya kepada Yesus. Dan 6 tahun berikutnya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1, Paulus bertemu lagi, dan bertemu dalam keadaan Lois, Eunike maupun Timotius sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi murid Yesus. Sayangnya ayahnya adalah seorang Yunani. Mereka pada waktu itu belum ada jemaat rumah. Dan ada jemaat rumah ketika sudah ada kumpulan orang percaya, dan setelah terbentuk itu baru ada jemaat yang bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayah Timotius itu adalah seorang Yunani. Berdasarkan Kisah Para Rasul 16 ayat 1 saya bacakan, Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Bapak Ibu Saudara, kalau ayahnya seorang Yunani, memang tidak dijelaskan apakah dia orang percaya atau bukan. Tetapi 2 Timotius pasal 3 ayat 15 tadi memberitahu kita bahwa firman Tuhan sudah diajarkan kepada Timotius sejak Timotius kecil, sehingga Timotius mengikuti iman nenek dan ibunya. Saya yakin nenek dan ibunya tidak sekedar mengatakan, Timotius, kamu harus menghormati ayahmu dan ibumu. Timotius, kamu harus jujur. Timotius, kamu tidak boleh berdusta. Timotius, kamu tidak boleh mengingini barang milik sesamamu, dan lain sebagainya. Saya yakin mereka tidak sekedar mengajarkan itu. Mereka mengajarkan itu, tapi tidak sekedar mengajarkan itu. Sampai Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas, pastilah Lois dan Eunike tidak jargoni, bahasa orang Surabaya atau orang daerah Jawa, tidak sekedar jargoni, bisa ngajar tetapi tidak bisa ngelakoni. Pasti Lois dan Eunike tidak demikian.
Pasti Lois dan Eunika mengajarkan, memodelkan bagaimana sih menerapkan firman Tuhan yang sudah diajarkan itu di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup mereka menjadi seperti kitab terbuka bagi Timotius yang bisa dilihat kapanpun Timotius melihat mereka. Mereka melihat ketika Timotius melihat ketika Lois dan Eunika berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan jemaat orang percaya di wilayah Listra, bagaimana dia melihat mereka memperlakukan orang lain, bagaimana Timotius melihat mereka membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam saat teduh, di dalam doa dan lain sebagainya. Pasti Timotius melihat itu semua sampai akhirnya Timotius memilih meniru iman ibu dan neneknya daripada meniru ayahnya yang seorang Yunani yang kemungkinan besar bukanlah orang percaya. Pastilah Leus dan Eunika memodelkan, memberi teladan bagaimana hidup sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya saat teduh keluarga. Di slide berikutnya, inilah pentingnya saat teduh keluarga. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab tiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, rupanya Timotius menurut yang disampaikan oleh Paulus. Dia patuh kepada saran atau apa yang diminta seorang hamba Tuhan kepada dirinya, sehingga kita melihat imannya ini begitu luar biasa, termasuk ketaatannya kepada Tuhan. Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, saat teduh keluarga itu menjadi tempat mengajarkan penerapan firman Tuhan yang melebihi batas tembok gereja. Kalau kita di dalam gereja, kita bisa terlihat baik bahkan di hadapan anak kita. Tapi bagaimana kita ketika kita di rumah? Nah, saat teduh keluarga itu menjadi cara mengajarkan firman Tuhan yang go beyond the wall of the church, melampaui dari tembok gereja, di mana hidup kita bisa dilihat oleh anak-anak kita sehari-hari. Kalau kita memodelkan di dalam saat teduh, belajar firman Tuhan, kita hari ini di dalam saat teduh misalnya, kita hari ini belajar kejujuran, jadi kamu harus belajar jujur. Lalu kemudian mereka melihat bagaimana kita berlaku jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kemudian kita didatangi seseorang dan anak kita tahu kita ada di rumah, padahal kita baru saja saat teduh soal jujur, lalu kita beritahu, nah kalau Pak itu nyari Papa, kalau Bapak itu nyari Mama, beritahu ya, Papa Mama tidak ada di rumah. Saudara, padahal baru saja diajarin saat teduh, di lain pihak saudara mengajari dia untuk berbohong ketika ada orang mencari, itu tidak sinkron. Tetapi di dalam saat teduh, kita disadarkan, oh iya, saya tadi mengajarkan tentang kejujuran, masa saya mengajarkan tentang kebohongan kepada anak saya? Dalam saat teduh kita seolah-olah dipaksa untuk memodelkan iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, greatest gift that parents can give to their children is being godly parents. Pemberian terbesar dari orang tua yang bisa diberikan kepada anak-anaknya adalah menjadi orang tua yang saleh. Itu sudah luar biasa besar. Karena menurut Amsal pasal 17 ayat 6 di slide berikutnya, Amsal 17 ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mereka bangga kalau punya orang tua yang saleh. Sebaliknya, orang tua juga akan bangga kalau memiliki anak cucu yang saleh. Kalau sama-sama bangga dengan kesalehan baik orang tua maupun anak cucu, marilah kita sebagai orang tua memberikan hadiah yang terbaik, yaitu dengan menjadi orang tua yang saleh bagi anak cucu kita. Menggunakan saat teduh, kita memodelkan iman kita. Itu pokok yang kedua. Pokok yang ketiga di slide berikutnya, di 2 Timotius pasal 1 ayat 2, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Di sini Paulus menyebut Timotius anakku yang kekasih. Di slide berikutnya, di ayat berikutnya, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Paulus selalu mengingat Timotius di dalam permohonannya baik siang maupun malam. Di slide berikutnya, di ayat 4, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, Paulus mengenang akan air mata Timotius. Rupanya mereka membangun kebiasaan saat teduh bersama, sehingga mereka saling tahu ketika mereka mencucurkan air mata bersama-sama untuk pekerjaan pelayanan, untuk orang-orang yang mereka kasihi, untuk pertobatan orang-orang yang mereka injili. Rupanya mereka ada saat teduh bersama, sehingga mereka saling tahu kapan mereka menangis dan cucurkan air mata untuk pekerjaan Tuhan, untuk banyak hal, sehingga mereka saling mengenal dan hubungan itu makin akrab, makin terikat dengan baik. Meskipun Paulus hanyalah bapak rohani dan Timotius hanyalah anak rohani yang sama-sama melayani Tuhan di dalam ladang penginjilan. Hubungan Paulus dan Timotius begitu erat karena adanya saat teduh di dalam extended family mereka, di dalam keluarga yang diperluas. Artinya Paulus adalah bapak rohani, Timotius adalah anak rohani, bukan keluarga kandung tetapi keluarga extended family, keluarga yang diperluas. Tapi mereka memiliki saat teduh dan itu membangun ikatan di antara mereka. Pastilah Lois dan Eunike pun demikian memiliki hubungan yang dekat dengan Timotius, sehingga hubungan itu terus dibangun di dalam saat teduh keluarga, dibangun ketika mereka mengajarkan firman Tuhan. Timotius lebih mengikuti iman nenek dan ibunya. Itu pasti terjadi karena salah satunya adalah kedekatan hubungan mereka yang dibangun melalui saat teduh. Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya menunjukkan kepada kita saat teduh keluarga bila dilakukan dengan benar, artinya Anda membaca Alkitab, lalu Anda membaca bahan saat teduh, lalu ada diskusi atau pengajaran yang disampaikan oleh orang tua ataupun anak yang mengetahui materi itu, share, diskusi tentang bahan pengajaran itu, lalu ada kesaksian, pengalaman, bagaimana mereka melaksanakan atau mempraktekkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada berbagi pokok doa, kamu ingin didoakan apakah, ingin doakan apa deh, kamu mau mendoakan siapa? Maka akan terjadi ikatan hubungan yang erat antar keluarga, antar orang tua anak, antar kakak beradik, saudara bersaudara, suami istri. Karena tidak mungkin kalau ada hubungan yang rusak lantas mau berdoa atau bersaat teduh bersama. Tetapi kalau bersaat teduh bersama, pasti hubungan yang rusak itu segera diperbaiki supaya bisa bersaat teduh bersama. Jadi saat teduh keluarga akan memperkuat ikatan di dalam keluarga. Maka kita harus berjuang melaksanakannya, mempraktekannya. Bapak Ibu Saudara harus berusaha menyisihkan waktu untuk mengadakan saat teduh keluarga supaya hubungan di antara keluarga begitu dekat. Banyakkan mungkin anak-anak zaman sekarang lebih dekat dengan gurunya, lebih dekat dengan temannya, lebih dekat dengan pembantunya, lebih dekat dengan handphonenya daripada dengan orang tua atau keluarga aslinya. Tetapi saat teduh keluarga akan memperkuat ikatan antar keluarga kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengupayakannya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di slide berikutnya, saat teduh keluarga menjadi kunci berkat bagi keluarga. Memang di ayat-ayat yang kita baca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5 tidak ditunjukkan bagaimana akhir hidup Timotius. Para ahli menduga bahwa Timotius dibunuh oleh para penyembah berhala yang marah kepadanya akibat pemberitaan Injil yang disampaikannya. Tetapi Timotius pasti disambut oleh Kristus di surga dan mendapat mahkota sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di dunia. Itu berkat terindah. Bapak Ibu Saudara, di slide berikutnya Matius 6 ayat 33 memberitahu kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita melaksanakan saat teduh keluarga, Timotius
bersama dengan nenek dan ibunya melaksanakan saat teduh keluarga. Itu seperti melakukan Matius 6 ayat 33, mencari dahulu, mengutamakan dahulu kerajaan Allah, mengutamakan dahulu menghubungi Allah di atas segala sesuatunya, sehingga bisa dilakukan pada pagi hari ataupun malam hari, terserah waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan mengadakan saat teduh keluarga, kita mendahulukan kerajaan Allah di atas segalanya. Dan kalau itu kita lakukan, maka dikatakan Matius 6 ayat 33, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini didukung oleh Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2 di slide berikutnya. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat kedua di slide berikutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini memberitahu kita bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang mendahulukan Dia bahkan ketika mereka tidur. Orang yang begitu mengandalkan jerih lelahnya sendiri untuk bekerja keras mendapatkan roti dengan susah payah, kalau tidak melibatkan Tuhan, justru itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Mazmur 127 kembali lagi mengingatkan kepada kita, ayo utamakan Tuhan dulu di dalam saat teduh keluarga. Orang yang mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri justru akan mengalami kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara, di slide berikutnya, utamakan Tuhan di dalam keluarga dengan menyisihkan waktu untuk bersaat teduh keluarga. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan sesuai janjinya. Kalau kita mengutamakan Tuhan, melakukan Matius 6 ayat 33, melakukan Mazmur 127 ayat 1 dan 2, kiranya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan begitu banyak berkat, kesehatan, hikmat, pemenuhan kebutuhan, dan banyak hal lagi yang lain. Bahkan terutama anak cucu kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Mari kita adakan saat teduh di dalam keluarga kita. Kita harus berupaya mengadakan saat teduh di dalam keluarga kita. Pak, pasangan saya bukan orang percaya. Saudara Lois, Eudike, pasangannya bukan orang percaya, tapi ada harapan ketika dia sungguh-sungguh melakukan itu, anaknya pun ikut percaya kepada Yesus. Pak, kami ada di lingkungan orang yang tidak percaya. Saudara, Musa dibesarkan di dalam lingkungan Mesir, tetapi oleh karena dia disusui oleh Yokebed dan diajari oleh Yokebed, maka Musa ketika besarnya lebih suka menjadi orang Israel yang menderita daripada menjadi orang Mesir, tetapi mengkhianati Allah. Jadi kita masih punya harapan. Apapun kendala Bapak Ibu Saudara, serahkan kepada Tuhan. Adakan saat teduh dalam keluarga, pilih waktu yang tepat, adakan saat teduh dalam keluarga, gunakan media yang ada, internet, untuk mencari bahan-bahannya, dan mulailah. Semuanya harus bertobat, semuanya harus mengupayakan, karena saat teduh keluarga menjadi tempat memuridkan keluarga untuk menjadi orang percaya, menjadi tempat memodelkan iman dan firman dalam hidup sehari-hari, menjadi tempat untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga, dan menjadi tempat untuk membuka berkat Tuhan. Kiranya kita segera mengupayakan untuk memiliki saat teduh keluarga dan menikmati segala manfaat dan indahnya saat teduh keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Meterai kami, berilah kami dorongan, baik kami sebagai orang tua, ataupun sebagai anak, ataupun sebagai anggota keluarga. Kami boleh mengusulkan, memotivasi yang lain untuk memiliki saat teduh keluarga, sehingga kami boleh memuridkan keluarga kami, sehingga kami boleh memodelkan iman kami, sehingga kami boleh mempererat hubungan satu dengan yang lain, dan sehingga kami boleh membuka pintu-pintu berkat yang dari Tuhan oleh karena kami mendahulukan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
mengucap syukur untuk pagi hari ini kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menanggapi firman Tuhan pagi hari ini dengan menaikkan pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saatnya untuk persembahan. Surat persembahan kita terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan.
mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami memberikan persembahan Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi alat-Mu Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Biarlah semuanya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita akan simak warta bergereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nasaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Sosial Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada sidang jemaat yang sudah ikut menjadi anggota pelayanan sosial kematian gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah tergabung dalam pelayanan sosial kematian gereja Nasaret, pembayaran iuran dapat langsung ke Ibu Siska Hananto atau transfer ke rekening pelayanan sosial kematian di rekening BCA Gereja. Halo, untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, libur telah tiba. Yuk ikutan acara sekolah minggu untuk mengisi liburan. Acara ini dibuat sebagai pengganti SIL 2020. Acaranya seperti apa? Akan ada lomba membuat video. Caranya, cukup membuat video tentang persekutuan keluarga atau mezbah keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, akan diinfokan di grup WA masing-masing kelas. Satu keluarga cukup membuat satu video saja. Ayo kita berpartisipasi dalam acara ini. Jangan dilewatkan ya, karena akan ada hadiah menarik dari sekolah minggu. Ibadah tanggal 19 Juli akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono dengan tema Bertumbuh dalam Persekutuan Keluarga. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah akan selesai. Namun sebelumnya akan ada doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, mari kita akan satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kehadirat-Mu
oleh karena kami boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, juga Allah yang penuh kasih. Dalam doa kami menaikkan syukur oleh karena Tuhan sudah memelihara, menyertai, memimpin, melindungi, juga memberkati kehidupan kami sehingga kami ada hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon kiranya Tuhan akan menilai hati, pikiran kami. Juga kami mohon Tuhan akan menyelidiki hidup keseharian kami. Kami mohon ampun jika hidup kami tidak menyenangkan Tuhan. Kami percaya ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kami disucikan sekali untuk selama-lamanya, ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan kami juga menyadari dalam kehidupan kami sehari-hari, sering kami juga jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kami mohon Roh Tuhan akan terus memperbarui hidup kami, termasuk juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan selalu memperbarui hati kami, pikiran kami. Pada saat ini Bapa, kami memohon kehadirat-Mu. Seluruh dunia atau bangsa-bangsa sebagian besar masih menghadapi ancaman dari virus COVID-19 yang masih pandemi. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan akan anugerahi hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa, sehingga kami bersama-sama oleh karena campur tangan dan pertolongan Allah, kami bisa menghadapi virus ini dengan bijaksana. Kami rindu supaya virus ini akan boleh cepat berlalu dan kami boleh menjalani hidup dengan dimensi yang baru, dengan sikap yang baru karena virus ini, supaya kami boleh tetap ada dan kami boleh berkarya, bahkan kami semuanya boleh memuliakan Tuhan. Khusus pada saat ini Bapak, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami pun juga tidak lepas dari pengaruh virus yang menakutkan ini, bahkan juga mematikan. Kami tetap memohon kepada Tuhan, Tuhan campur tangan, menolong khususnya teman-teman kami, para dokter dan sejawatnya, perawat, termasuk juga sukarelawan, bahkan peralatan-peralatan medis, obat-obat, Tuhan akan berkati supaya teman-teman yang pada saat ini memang sudah sakit dan mereka terus berjuang untuk pulih dari pengaruh virus ini, supaya campur tangan Allah membuat teman-teman yang sakit ini boleh disehatkan, dipulihkan, sehingga mereka boleh kembali di tengah-tengah keluarga dan berkarya. Terima kasih, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, sekalipun di tengah yang sulit, biarlah program pembangunan di negeri kami boleh tetap berjalan. Oleh sebab itu kami terus memohon hikmat, pimpinan, tolongan kuasa Allah istimewa kepada Bapak Presiden kami, Joko Widodo, berikut dengan wakil dan para menteri, termasuk juga para pemimpin-pemimpin tingkat provinsi, kota, kabupaten, bahkan kami juga menyerahkan teman-teman kami yang ada di RT, RW,
Sehingga Bapa, kami boleh terus bekerja bersama-sama supaya pembangunan akan terus berjalan teristimewa di bidang ekonomi. Terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja. Kami tetap merindukan pertolongan pimpinan kuasa Allah. Menolong kami gereja-gereja sehingga kami dalam situasi apapun kami boleh tetap melayani Tuhan. Kami boleh tetap mengabarkan Injil sehingga kabar baik yang dari Tuhan akan boleh terus kami beritakan kepada negara dan bangsa kami. Khusus pada saat ini kami berdoa untuk umat baptis. Kongres yang rencanakan akan dilakukan bulan Maret tahun ini diundur dan kami tidak tahu persis kapan itu akan terjadi. Tetapi yang kami tahu pada saat ini Bapak, ada pertemuan-pertemuan daring, ada pertemuan-pertemuan online yang dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat membaptis berikut dengan BPD-BPD yang ada tiap-tiap daerah. Tuhan akan memberkati supaya kami sebagai orang percaya dari denominasi baptis ini boleh tetap melayani Tuhan. Kami berdoa untuk tiap-tiap departemen di mana mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan, ibadah-ibadah, puji-pujian melalui online atau daring. Tuhan memberkati sehingga kami tetap menjadi umat yang bersatu bersama-sama melayani Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa khusus untuk BPD yang ada di wilayah di mana kami melayani, Jatim 1. Tuhan memberkati. Ada di antara teman-teman kami yang melayani, mereka dirawat secara intensif. Tuhan campur tangan supaya perawatan yang dilakukan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati permohonan-permohonan kami sehingga mereka boleh disembuhkan dan boleh pulang kembali di tengah keluarga dan melayani bersama melalui BPD ini. Dan pada saat ini kami berdoa untuk Gereja Baptis Nasaret. Kami menaikkan syukur walaupun kami hampir 3 bulan bahkan memasuki bulan yang keempat. Kami tidak bisa mengadakan ibadah bersama-sama di gereja. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mengucapkan syukur semua hamba-hambamu yang sudah melayani sehingga kami bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan juga terus menolong, memberkati dan menyertai. Terima kasih pada saat ini kami terus menyerahkan kehidupan pelayanan kami. Kami serahkan hamba-hambamu. Tuhan akan tetap memberkati mereka, menyertai, menolong dan memberikan kuasa. Terima kasih karena melalui mereka segala kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan pelayanan kami boleh terpenuhi. Terima kasih atas pengabdian yang sudah mereka persembahkan kepada Tuhan. Baik itu perpuluhan ataupun persembahan. Tuhan yang akan memberkati sekalipun ini benda mati. Setiap rupiah ini boleh kami pertanggungjawabkan, kami boleh memakainya sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih kami serahkan kehidupan kami semuanya, umat tebusan-Mu, mulai dari anak-anak. Bahkan ada seorang ibu yang sedang mengandung, Tuhan menolong. Baik janin yang ada di dalam tubuhnya. Mereka atau dia, para ibu,
anak-anak kami yang masih kecil, para remaja, pemuda, keluarga muda, termasuk yang baru saja menikah, bahkan kami yang juga sudah Tuhan anugerahi dalam keluarga kami masing-masing dengan anak-anak, bahkan kami yang sudah menjadi nenek dan kakek. Pemeliharaan, perlindungan, pimpinan, berkat-berkat Tuhan kiranya curahkan kepada kami semuanya. Terima kasih ketika kami menjalani kehidupan kami, banyak hal yang di luar kemampuan atau kontrol kami. Biarlah Tuhan akan melindungi kami, mengubah hal yang tidak menyenangkan menjadi kebaikan-kebaikan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan yang menguduskan sehingga ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua permohonan ini kami sama-sama naikkan ke hadirat-Mu. Amin. Kasih karunia. Kasih karunia Tuhan kita, sertailah kami sekalian. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.